Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mungkin ada orang-orang tertentu karena memutuskan percaya ikut Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidupnya, maka dia dijauhi, dibenci oleh keluarganya yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin ada orang-orang tertentu juga karena dia adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia kehilangan jabatannya, dia kehilangan pekerjaannya. Ada juga karena mengikut Tuhan Yesus, karena melayani Tuhan Yesus, dia rela memberikan segalanya apa yang dia miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah, lalu apa yang akan didapatkan setelah melakukan hal itu semuanya? Apa yang akan kita peroleh ketika kita mengikut Tuhan Yesus Kristus? Itulah yang akan kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan, di mana Petrus menanyakan hal itu juga kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan melihat apa jawaban daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di kitab Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-28 sampai 30, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Ada orang yang mengatakan bahwa di sini sebenarnya Petrus seperti melebih-lebihkan, seolah-olah dia sudah meninggalkan semuanya, telah merelakan semuanya demi mengikut Tuhan Yesus. Tapi kalau kita melihat kehidupan Petrus dan murid-murid yang lain, sebelumnya mereka memiliki pekerjaan masing-masing. Seperti Petrus, dia adalah seorang nelayan, Matius adalah seorang pemungut cukai, dan yang lainnya memiliki pekerjaan masing-masing sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, sebelum ikut Tuhan Yesus. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-murid secara khusus kepada Petrus. Tuhan Yesus mengatakan, "Ikutlah aku. Aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia, bukan lagi penjala ikan." Tuhan akan menjadikan Petrus sebagai pembawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita melihat Petrus dan lainnya, mereka mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca di kitab Injil lain, Petrus lalu bertanya, apa yang akan kami peroleh? Nah, tentunya ada sesuatu yang diharapkan karena mengikut Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-29, apa jawaban daripada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jadi bukan hanya kepada Petrus, tapi kepada semua murid-murid Tuhan Yesus. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya." Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada seseorang karena kerajaan Allah, atau di kitab Injilan mengatakan karena aku, karena mengikut Tuhan Yesus, dia meninggalkan ataupun kehilangan ya rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya. Ada kasus-kasus tertentu, ya, dia bisa kehilangan semuanya itu, ataupun dijauhi oleh keluarganya karena mengikut Tuhan Yesus. Lalu apa yang akan diperoleh? Tentunya semuanya ini, rumah, istri, saudara, orang tua, anak-anak, itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang akan kita peroleh? Nah, saudara-saudara, ayat yang ke-30 dikatakan, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ada orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Mereka mencoba menyerang kekristenan dengan salah menafsirkan ayat firman Tuhan ini. Mereka mengatakan, lihat, kekristenan juga menjanjikan kalau kita tinggalkan istri kita demi mengikut Tuhan Yesus, maka kita akan menerima nantinya 100 istri. Karena di kitab Injilan mengatakan
kita akan menerima 100 kali lipat. Di ayat ini dikatakan lipat ganda. Jadi mereka mengatakan, oh ternyata Kristen juga menjanjikan 100 istri. Apakah benar demikian? Saudara-saudara, itu adalah sebuah tafsiran yang sesat. Itu adalah sebuah pikiran-pikiran yang hanya memuaskan hawa nafsu kedagingan. Itu adalah pemikiran-pemikiran duniawi saja. Itulah yang dipikirkan orang-orang tersebut. Itu adalah tafsiran yang salah, tafsiran yang sesat. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan di sini akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Di dunia ini. Nah, kalau kita melihat kehidupan para rasul, khususnya Petrus, sepanjang hidupnya, sampai dia mati, dia tidak memiliki 100 istri. Jadi jelas, perkataan mengatakan akan mendapatkan 100 istri, itu tidak benar tafsirannya. Bukan itu maksudnya. Karena Petrus dan para murid tidak mendapatkan hal itu. Jadi bukan itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Lalu kalau kita melihat juga, dikatakan dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Apalagi nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, roh kita pergi ke surga, dan juga kita sudah dibangkitkan kembali pada akhir zaman. Kita tidak dijanjikan ya 100 kali lipat secara hurufiah istri nanti akan mendapatkan 100 orang. Tidak. Kenapa? Lihat apa kata Tuhan Yesus di kitab Injil Markus, ya, kitab Injil Markus pasal 12 ayatnya yang ke 24 sampai 25. Apa kata Tuhan Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Nah, jadi jelas sekali Tuhan Yesus sudah mengatakan tidak ada kawin mengawin setelah kita meninggal di dunia ini. Di sorga tidak ada kawin mengawin. Di Yerusalem yang baru tidak ada kawin mengawin. Kita itu hidup seperti para malaikat, hidup dalam kekudusan. Itulah sorga, suci. Bukan lagi di dunia ini, bukan seperti di dunia ini. Jadi makanya kalau ada yang menafsirkan itu adalah janji bahwa kita akan mendapatkan 100 istri sebagai serangan kepada kekristenan, nah itu kamu sesat. Ya, kamu hanya memikirkan hawa nafsu kedaginganmu saja. Jadi apa maksud Tuhan Yesus? Waktu Tuhan Yesus mengatakan di kitab Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-28 sampai 30, khususnya 30, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, di dunia ini. Apa maksudnya? Ya tentunya kita harus mengerti secara rohani. Ya. Kalau kita melihat para murid, ya para rasul secara khususnya, ya, ketika mereka sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, apa yang mereka dapatkan? Ya, berkat rohani, mereka dipenuhi damai sejahtera. Mereka dipenuhi sukacita. Mereka mengalami pertolongan daripada Roh Kudus. Itu yang mereka alami di dunia ini. Penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Yang berlimpah-limpah, tiada batasnya. Makanya mereka begitu giat di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Ada sukacita yang berlimpah-limpah. Lalu, pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Kalau kita baca di kitab Matius pasal 5, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau ada orang dicela, dianiaya dan difitnah karena aku, karena nama Tuhan Yesus, lalu dikatakan kamu akan menerima upah yang besar di surga. Jadi kita akan menerima hidup yang kekal. Roh kita akan pergi ke surga. Ya. Dan kita akan menerima upah. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Tapi ada upah dari Tuhan Allah. Dikatakan upah yang besar. Yang membuat kita benar-benar bersyukur dan bersukacita. Nah, jadi saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan kalau kita kehilangan segalanya, yang kita anggap sesuatu yang sangat penting, tapi kita merelakan demi mengikut Tuhan Yesus,
maka kita akan menerima berkat rohani di dunia ini dan di akhirat. Ketika kita meninggalkan dunia ini, maupun nanti kita dibangkitkan, kita akan menerima upah yang besar. Kita akan memperoleh hidup yang kekal dan upah daripada Tuhan. Nah, ini adalah sebuah pelajaran bagi kita juga. Ya, tidak hanya orang-orang yang dari keluarga non-Kristen lalu dia menjadi percaya kepada Tuhan. Dan dia siap ya dikucilkan. Tidak hanya itu. Kita juga orang-orang Kristen yang dimana mungkin kita memiliki sesuatu, tapi kita memberikan untuk melayani, untuk kemuliaan nama Tuhan. Atau diri kita rela memberikan tenaga kita, waktu kita, untuk melayani Tuhan. Demi mengikut Tuhan Yesus, demi memuliakan nama Tuhan, kita memberikan ya semaksimal mungkin dengan pertolongan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka tidak ada yang sia-sia. Kita akan mendapatkan sebuah kedamaian, berkat rohani di dunia ini. Dan nanti di sorga kita akan menerima upah daripada Tuhan. Kita akan dipanggil sebagai anakku, hambaku yang setia. Jadi mari kita sebagai orang Kristen, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mengikut Tuhan. Ya, artinya apa? Kita mau merelakan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita dan mendorong kita dengan pertolongan Tuhan untuk memberikan hidup kita dan setia mengikut dan memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.